Enggak, kalau seminar hari aku malam, tapi kan itu biasanya harus ada semua. Mungkin kalau dari pagi itu kalau mati itu udah, pokoknya harus dulu harus ada yang penting. harus ada. Kalau enggak sampai ambil. Sampai Jangan di Kanan. jangan di Berarti nyari yang mana? yang terburu-buru nanti malah jadi. Enggak ini. Ini kalau mau di minggunya bisa diisi mubesnya. Apa minggunya? Minggu depan. Kalau saya itu misalnya seperti itu penting tapi ya nggak terlalu esensi juga sih. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dulu kan. Yang sebenarnya ini yang penting selesaikan akalnya. Anak diusir pun dia itu minta sambung. Diusir pun dia tidak sambung. Kan makanya ada gitu. Nggak nyampe dia juga nyampe. Sampai ya alhamdulillah nggak tahu gimana ceritanya dia tiba-tiba larinya ke pondok. Setelah berapa hari, beberapa bulan dia pulang ke rumah. Waktu subuh hari orang tuanya itu dibangunkan diajak sholat subuh. Orang tuanya nangis semuanya. Itu hal kecil. Dan itulah yang sangat terlihat oleh hal yang zahir ya. Hal yang batin kalau kita sholat khusyuk atau tidak itu kan urusan proses, tidak bisa kita. Tapi hal-hal yang zahir itu perlu kita, dan orang lain perlu melihat kita dari hal zahir, bukan hal tidak hanya selalu hal batin. Hal batin adalah suatu hal yang proses, tapi hal zahir itu yang terlihat. Oh, kawan saya itu semangat, kawan saya rajin, kawan saya itu ibadahnya baik. Itu dari hal-hal yang tidak terlihat, bukan suatu hal yang tidak terlihat. Makanya kita harus berjamaah. Kenapa fungsi jamaah? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu seorang itu meningkat dan berkurang. Dikala kita meningkat, maka kita jadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Dan dikala kita berkurang, kita akan diingatkan oleh kawan-kawan yang lain. Itulah fungsi daripada jamaah. Apapun perbuatan baik itu jamaah. Belajar jamaah. Ya belajar dari sholat ya. Sholat itu afdaliyatu sholat ya. Sama washruna darajatan. Sholat afdaliyah. Tapi itu kalau diaplikasikan dalam semua pekerjaan, sebenarnya suatu hal yang berjamaah lebih baik dan berkali-kali lebih baik. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri, misalnya, ya nilai kita sendiri. Kalau bekerja 2 orang, maka nilainya ber-10 orang, atau 3 orang, bahkan semakin besar jamaah kita, maka nilai kita akan semakin berlipat sesuai dengan jumlah orang yang ada. Dan berbuat baik itu tidak bisa sendiri, harus jamaah. Karena kenapa? Ada yang memberikan contoh, ada yang diberikan contoh. Jadi kalau kita mengerjakan suatu hal yang baik menjadi contoh, maka kita dapat pahala sebagai orang yang memberikan contoh. Dan apabila kita berbuat baik karena mencontoh orang lain, maka kita telah memberikan pahala kepada orang yang memberikan contoh kepada kita. Ya, apa ya? Ya saya lagi merasa penting bagi saya sendiri, bagi kawan-kawan sendiri untuk kita segala sesuatu itu akan baik jika ibadah kita baik. Dan sebaliknya segala sesuatu itu akan semakin turun nilainya dikala ibadah kita semakin turun. Konsep itu seperti itu. Nanti kalian pulang ke rumah, kalian bekerja, kalian menjadi aktivis, menjadi dosen, menjadi apapun, intinya satu. Kalau ibadah kalian baik, maka semua kerjaan kalian baik. Tapi kalau ibadah kalian buruk, semua kerjaan dan kegiatan sukses itu nggak ada artinya. Makanya kapan kita belajar? Ya sekarang. Mumpung teman-teman kita semuanya baik. Nanti di masyarakat nggak semua orang baik. Bahkan kita mungkin jadi orang aneh, kita sendiri yang baik. Kita sholat jamaah, orang lain, orang waktunya orang sawah, ke masjid. Realitasnya begitu. Tapi kapan kita belajar baik ya apa? Aku di zahir, suatu hal yang nampak terjadi. Makanya saya belajar. Dan saya tidak berharap sekali kumpul kita cuma langsung semua satu kelas, nggak mungkin. Nabi aja bertahun-tahun kan, sampai Nabi Yunus putus asa akhirnya dia ini loncat melarikan diri dari rumah. Itu Rasulullah dalam perjuangan itu tidak mudah. Dan kita sendiri juga gitu. Dan kita tidak bisa sendiri. Itu pada sama-sama. Nanti kalau kita sudah bisa kompak dalam hal ibadah, dalam hal yang syariat, nanti untuk hal-hal lain, bikin medik, bikin apa itu semuanya lebih mudah. Karena sekarang kenapa kalau bikin medik gak ada setannya? Gak ada setan tuh, kamu jangan bikin medik. Nanti kamu masuk surga. Gak ada. Kalau orang mau sholat itu nafakon. Orang mau ngaji, muas. Orang mau jamaah asal hijrah. Ini setannya ganggu. Tapi kalau orang bikin medik, buat aktivitas, buat apa itu, setannya nggak butuh.
giat-giat amat gitu. Hayya 'alas shalah. Mungkin fi urus al-qadim nastati an naj'al hadhihi al-iftar ahsan law kana as-shaimin yazdad wa la yanqus. Al-iman yazdad wa yanqus lakin as-shaim la yazdad daiman wa la yanqus. Sudah dalam tahapan kita ini untuk meningkatkan prestasi kita dari yang wajib-wajib menuju yang menambah yang sunnah. Seharusnya kita semua itu sudah tidak dalam posisi bingung mengerjakan yang wajib, tapi sudah dalam posisi menambah dengan yang sunnah. Jadi ana awal nasihat ma aqulu lakum fa illam tastati an ta'mal al-wajib fa tabda bi tadribat 'ala al-amaliyatil wajib. Nasihat saya yang simpel, kalau kita merasa diri kita itu belum bisa menjalankan yang wajib secara maksimal, mulai latihlah kalian untuk mengerjakan suatu hal yang wajib itu dengan maksimal. Apa kerjanya wajib yang di sekarang? Bagi kalian sebagai mahasiswa, apa kerjanya wajibnya? Belajar. Menuntut ilmu. Apa lagi? Salat jamaah. Apa lagi? Salat lima waktu. Assalamualaikum. Haji. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimatin, itu kewajiban seumur hidup. Tetapi awal ma yuhasabu apa ya? Soya salah. Saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya. Saya tidak bosan-bosan untuk kita bersama-sama mengajak kita untuk mengerjakan yang hal yang satu ini dengan baik. Karena kenapa? Ini adalah sudah menjadi kewajiban kita dilahirkan di dunia ini. Tadi kalian dengar ya, fungsi kita di dunia ini bukanlah darul ni'mah, tapi darul imtihan. Jadi ini hanyalah ujian. Kalau ibarat di akhirat itu hidup selama 1 hari, 1000 tahunnya di akhirat, maka kita hidupnya ini hanya berapa jam? Ya enggak? Kalau dihitung, ada kan di akhirat 1000 tahun harinya, nah, berarti berapa jam ya? 1000 dibagi sangat sebentar ya. Fadal. Wah, nyantai itu amul nyantai. Kata akhir tuh ya labas. Labas. Sisi ke depan ini enggak apa-apa. Anak aku lah. Jadi kalau di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat panjang, maka ini adalah kehidupan sangat sebentar. Karena kehidupan sangat sebentar, maka maksimalkan. Nah, saya tahu karena saya pernah beberapa kali pergi ke Rusunawa. Di sana sangat tidak kondusif untuk milieu belajar kita semua. Di sana sholat jamaah subuh bawaan sholat. Nggak tahu sekarang udah berubah atau belum, tapi yang saya tahu kelihatannya belum banyak berubah. Jadi oleh karena itu kawan-kawan, kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah. Yang bisa kita harapkan dari diri kita sendiri. Dan saya maunya berjamaah. Jadi kita itu berbuat baik itu jangan sukar untuk berjamaah. Sudah saya sebutkan tadi dari awal bahwasanya as-shalat jamaah afdal bi 27 derajat. Itu tidak hanya dalam konsep sholat berjamaah saja, semua pekerjaan yang dikerjakan berjamaah itu segala sesuatunya itu afdoliyahnya sama dengan hal yang sholat itu, walaupun derajatnya ya alam ya, tapi kita mengerjakan pekerjaan sendiri sama pekerjaan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang itu berjamaah itu lebih bagus hasilnya. Walaupun dalam natijanya biasa aja misalnya kita buat ini nih, 1 orang sendiri bisa lebih bagus, buat bersama-sama itu kadang-kadang kelihatannya aja nggak lebih bagus, tapi nilainya lebih bagus berjamaah. Karena kenapa? Kalau kita dikerjakan sendiri pasti berpikirnya, anak dah lebih. Tapi kalau dikejar 1 orang, karena kita hanya bisa menjadi pemirsa ya, sebagai makanya. Jadi kula syai'in idza amilna jama'atan an-natijah minhu ahsan. Pertama itu. Yang kedua, kalau segala sesuatu buat jamaah itu adalah baik, maka kita jangan sungkan-sungkan berbuat baik untuk berjamaah. Awal tadi sudah saya sampaikan, kita bukan dalam tahapan masih bingung mengerjakan suatu hal yang wajib, tapi kita sudah harus menambah dengan yang sunnah. Nambah dengan kali ya. Puasa sedang itu hal yang sunnah, tidak wajib. Tapi
Barang siapa yang mampu mengerjakannya atau belajar untuk mampu mengerjakannya, maka mari kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu mengapa kita adakan al-ifthari jama'i? Naqsudu min hadhihi baramij wa hiya tadribat lana an nasuma bi yaumil itsnain wa yaumil khamis. Lalu lam nasat yaumil itsnain wa yaumil khamis. Wa lam nasat yaumil itsnain wa yaumil khamis fa bisna nafsa. Fa ila nastati nunwi niyatan fi qalbina nuridu an nasuma yaumil itsnain al-qadim aw al-madi akan mustaqbal. Ingat, kalian akan menjadi guru-guru bagi murid-murid kalian. Kalian akan menjadi bapak dari anak-anak kalian. Kalian akan menjadi, kalau nanti akan jadi kiai atau jadikan apapun, kalian akan menjadi pemimpin bagi yang kalian pimpin. Hal yang pertama yang susah untuk dikerjakan adalah menjadi contoh bagi yang lain. Ini paling susah. Menyuruh meminta itu sangat mudah. Lakin kaifa nakunu qudwatan li ghairina hada as'abu ma sana'mal wa antum sataf'alun hada. Kalian akan kembali ke desa-desa kalian, kembali ke keluarga kalian, kembali kepada sekolah-sekolah kalian, kembali kepada madrasah kalian, kembali kepada mushola kalian, semuanya, dan kalian akan menjadi qudwah di sana. Kapan berlatihnya? Sekarang. Wa tadrib ahsanu tadrib wa huwa laysa fardiyat lakin jama'atan. Daripada fungsi daripada kita al-ifthar jama'i. Minal asif, sangat saya sangat sedih sebenarnya dikala saya hanya bisa sampai di sini sore hari karena memang kegiatan saya sangat padat. Saya harus benar-benar menghidupkan dua tempat yang berbeda dengan kultur yang berbeda, dan saya yang sendirian dan tidak bisa berbagi itu. Oleh karena itu, ana ufawid ilaikum an tunazim hadhil baramij. Jadi untuk minggu depan mulai kita tanzim bagaimana iftar jamaah itu bagus, baik, dan jangan ada berpikir anu mafulus setelah nafsi, nanti mafulus setelah nafsi. Kalau antum berpikiran bahwasanya lain salah nakal fulus la tamsi idan hayatan fulus. Oke. Jadi ada uang tidak ada uang, ya jalan gitu. Kita hanya bisa beli aqua, ada beli aqua. Bisa beli kan? Yang penting kan jamaah. Jadi minggu depan saya mau kita mulai, ya nggak tahu gimana caranya kalian untuk mentanzim itu. Hal yang baik kita kerjakan jamaah. Kita akan memberikan contoh kepada prodi-prodi yang lain bahwasanya nanu na'mal amalan shaghiran basitan lakin hadha huwal amalul ladzi sana'mal daiman fi mujtama'ina wa fi usratina wa fi hayatina hada an kulli syai. Medi mungkin fakat guna. Antum ba'd soro diplomat atas nama medi enggak man? Apalagi ngecat fakat guna. Antum soro insinyur enggak ngecat lagi, nyuruh orang ngecat kan? Mada kapan? Contohnya Duhul Fazal maziltu taliban law kuntum ustadzan fa kuntum dakhul fasli ta'liman mudarrisan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sementara, tetapi yang pasti adalah suatu hal yang wajib dan sunnah di dalam fardiyah itu yang daiman sana amal daiman wa matan dari al-an. Kapan belajarnya? Sekarang. Kapan lagi? Jangan sudah ditunjuk jadi kiai baru nanti bingung gimana lagi caranya bangun malam. Ya sedikit. Makanya saya mengajak kalian semua, bukan saya lebih baik, enggak. Saya mengajak kalian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya adik. Saya mengajak kita semuanya untuk berbuat baik jamaatan. Nah, gitu. Dan ana nafsi ala ismi raisal qism li alaqat awliyah nabda baramij min alaqat dawliyah wa hiya min al-amaliyah al-wajibah wa sunnah min hayatina yaumiyah. Ini yang saya ingat. Nanti kalau itu sudah bisa berjalan, insyaallah kullu syai'in sana'mal amamana ashal. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana konsep hidup mudah di dunia ini, konsep hidup sukses di dunia ini. Siapa yang sudah dengar tadi? Siapa yang mau bercerita dengan kawan-kawan yang lain? Apa kunci hidup mudah dan sukses di dunia ini? Siapa yang tahu? Tadi saya sudah cerita sebentar. Sholat. Yang lain. Ada? Saya ingatkan lagi. Kalau kita ingin rezeki kita mudah, hidup kita mudah, sesusah apapun permasalahan kita terasa ringan, maka kuncinya hanya di ibadah. Al-ibadah laisa faqat shalah ya. Bila syai. Idza tara al-insan hasan fi ibadati sayahsanu kulla amali hayati. Lakin
Law tara insan hasuna fi amali lam yuhsin fi ibadati antarahu fil akhir la yuhsinu fi kulli amali. Itu saja intinya. Orang yang punya uang 5.000 sama orang yang punya uang 10.000, kalau dilihat dari zahir lebih bahagia orang yang punya uang 10.000. Tetapi orang yang punya uang 5.000 tapi dia ibadah yang lebih baik, maka dia lebih baik, lebbi bahagia dengan orang yang punya uang 5.000. Percaya. Ana sa'utu hada wa ra'aitu hada wa amaltu hada wa ra'aituhu fi usrati nafsi. Di dalam keluarga saya sendiri itu. Dan itu saya sampaikan kepada orang tua saya, kepada ibu saya, dan ibu saya mengamini itu. Sahih mata kuliah. Hadhihi teori an-nadhariyat la yujad fil kitab. Ini nggak ada di dalam buku, apalagi buku tentang pengantar hubungan internasional, nggak ada itu. Tetapi intinya di situ. Lau antum tuhsinu fi ibadatikum sayahsinu kullu amalikum kullah. Idza takharrajtum min hadhihi al-jami'ah wa ta'malu fil ibadah ahsan min qabl sayakunu hayatukum ahsan. Lakin laula khalas. Intazir waqtiha. Awalan wasanian barawajina al-awan wa hiya al-iftar jama'i fi yawm al-ithnain awalan. Wasani tahfizul Qur'an. Man lam yahfaz Qur'an wa lam yash'ur annahu lam yuqaddim tahfizul Qur'an antadir godan subah ba'da salat subuh. Berat memang, lakin hada mata sangat berat memang. Bangun pagi aja susah ya. Karena bangun tadi hafal Quran lebih susah lagi tuh. Tapi ad-dunya lil mu'min wa yazalul imtihan ya. Fa inna ba'dal usri yusra. Kalau kalian ingin mudah maka sekarang kalian belajar untuk susah. Simpel aja. Kalian merasa nggak dulu waktu siapa yang dulu di rumah makannya susah? Makan dulu SD atau graduate SMP dulu kalau makan milih-milih. Berarti tempe lagi terus bosan ada gitu kan. Mendengar lagi sayur gitu. Ada nggak yang rasa gitu? Nah, mungkin ada tapi nggak aku penting yakinlah. Lagi pada nakhartu minal mahat tarjilal bait kullu ta'amin ta'kuluhu yantahi. Man yata'akhir hatta man yata'akhir yantahi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta man yata'akhir yantahi. Itu adalah konsep daripada bagaimana kita, karena kita terbiasa hidup susah, maka suatu hal yang susah itu terasa nikmat. Makan tempe satu itu kan bagi orang lain kan kesusahan kan, tapi bagi kita suatu kenikmatan daripada nggak ada yang dimakan. Gitu. Itulah yang tadrib. Makanya kelebihan anak pondok salah satunya adalah dia bisa makan apa saja, walaupun tidak ada yang dimakan dia bisa makan. Tidur. Iya kan, nikmat sekali tidur. Itu di luar Unida mungkin atau di kampus lain itu tidur di kelas itu suatu hal yang aneh tapi nyata loh, luar biasa. Tapi tidak ada Azhar ya, tidak masuk maksudnya tetapi itu adalah suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu yang saya sampaikan, kalian setelah ini akan ada dua pilihan yang saya sudah ceritakan. Pernah mungkin ada yang maju ke saya, Ustaz, saya mau lanjut di luar. Kalau niat kalian di luar ini lebih mudah, lebih gampang, maka ingatlah bahwasanya setelah itu kalian akan mendapatkan kesusahan yang lebih berat. Setelah dari yang kalian dapatkan. Karena konsep hidup itu inna ba'dal usri yusra wa inna ba'dal usri yusra. Kalau kitanya susah, maka kita akan dapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kita mulai dengan yang mudah, maka kita akan dapatkan kesusahan. Itu udah jelas. Makanya segala sesuatu yang susah itu dijalani dulu biar ibarat kita makan nasi, lauknya dimakan terakhir biar enak. Kuning telur di terakhirin. Ya itu konsep simpel, konsep simpel. Yang ingin saya sampaikan itu. Jadi yang kedua tahfidzul Quran. Man lam qadim tahfidz kifayah. Kasir ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alhamdulillah. Saya kira besok kalian bangun subuh bisa nggak? Bisa. Kalau nggak udah punya habis kan? Bisa. Di alarmnya di bukan. Nggak mempan itu. Kalau alarmnya masih nggak hidup, pesan sama kawan-kawan yang kira-kira bangun pagi bangun. Nggak ada. Nggak ada. Saya itu kemarin itu sama santri saya terenyuh saya. Asik terenyuh. Serius. Malam hari kita makan. Jadi ceritanya itu
Oh ya saya cerita ya, kalian jangan. Jadi biasa ritual kita itu saya dan istri saya sebelum tidur kita makan bersama. Jadi saya beli makanan, habis itu istri saya besok mau semaan. Jadi malam itu dia pusing itu nyiapin itu besok. Saya tanya, gimana? Mau makan malam nggak? Lalu dia jawab enggak. Ya sudah, tadi saya makan bareng sama santri-santri aja. Saya cari santri yang paling giat, anaknya rajin. Saya bangunin, dia tidur kan, saya bangunkan, dia tidur di masjid, saya bangunkan. Kalau tidur di kamarnya atau di masjid, nanti dia bangun ngapalin Quran lagi. Sampai jam setengah 12, saya tuh keluar, dia buat mie sama tuna. Saya tanya, saya tahu dia lapar karena di sana di pondok makannya 2 kali, makan paginya jam 9 sama makan sore jam ba'da asar. Jadi malam pasti lapar. Pasti. Habis itu dia bikin mie kan, nasal, akhir. Turit toang, ini Ustaz, gitulah bahasanya. Jadi kita baca suci lagi enggak? Gimana enggak langsung? Iya Ustaz, mau. Ambil kita makan bersama berdua. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, gimana caranya bangun jam 3 malam? Saya sudah lihat Ustaz bangun tapi enggak bisa bangun. Saya mau bilang gini, ya pakai alarm. Di HP enggak ada, jam juga enggak ada. Jangan tak makan gitu aja. Banyak orang yang susah untuk bangun malam karena dia tidak punya media untuk bangun malam. Ini serius. Saya mau jawab kan simpel kan. Kamu nggak punya HP gitu kan? Nggak punya HP. Ada jam. Gimana nih kalau mau bangun kan nggak ada yang bangun nggak dia kan? Ya udah akhirnya, itu ya udah nanti malam saya bangun. Walaupun paginya harinya dia jam 3 saya bangunkan dia nggak bangun aja dia tidur lagi, tapi dia sudah punya niat. Ingat ya, dia baru kelas 2 SMP, yang masih masa anak-anak, masih menjadi, tapi dia sudah ada keinginan untuk yang ini. Makanya karena itu, yang tadi 9 orang itu yang ada di sini kan kita tidak bisa ngasih tahu yang teman-teman yang di luar ya, yang di sini aja. Usahakan besok pagi saya tunggu di depan masjid, nahfadzul Quran jama'atan. Nahfadzul Quran jama'atan. Lasa antum afad awalan. Ana kadzaka sa'afadzul Quran wa antum kadzalika. Lidzalika limada nabda al-iftar al-yawm li ana uridu an a'id nafsi ala asyam bi yaumil itsnin wa yaumil khamis. Dan ana asyrik ma'akum jama'atan. Wa tsani ana uridu an ahfadzul Quran lidza usyarikakum fi tahfidzil Quran. Limada awalan hiya wajibatukum ya juz' wahid. Wa tsaniyan wa ya kalau antum tarji'una ila biyutikum yakunu i'dadan lakum. Saya kira idealnya sebenarnya 2 sebenarnya. Yang pertama juz 1, yang kedua kalau juz 1 sudah dapat baru nanti nambah juz amma. Itu aja dulu. Kalau bisa idealnya. Gimana yang ngajar TPA ini sudah hafal juz amma belum? Berpeci. Saya tuh punya, nggak tahu. Kemarin itu saya lihat rekaman lomba tahfidzul Quran untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Terus aman. Saya berpikir, wah, menarik juga nih, andaikan kita di Unida kita adakan lomba tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil ya di bawah 15 tahun. Untuk yang juz amma saja gitu. Itu luar biasa menarik. Hadiahnya kita carikan berapa? Akan kita punya guru TPA ini kalau bisa menggerakkan kita tunggu 1 semester kan, akhir semester ya masih ada waktu 4 bulan masa kalau bisa itu kan benar-benar bagus gitu, benar-benar bagus ada itu dan itu menarik gitu saya. Kalau atau mau lihat menariknya besok saya putar kapan-kapan bagaimana lomba tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil-kecil itu. Ada penampilan apa? Ada. Penampilannya tahfidzul Quran. Ya akhi, anak kecil ya akhi, anak SD paling besar SMP kelas 1. Ya ada. Ntar saya putar gampang ya kalian harus. Andai kan itu bisa ya Allah saya sangat kepingin gitu ya hal-hal yang kecil seperti itu tuh sangat kepingin biar bisa. Mungkin ada nantadir al-hadirin alladziina lam yuqaddimu tahfidzahu qadan subahan ibda al-an bil qiyam subh
wa ahsan lau tusalli jamaah fil masjid fa illam tusalli jamaah fil masjid fataqumu fi subh faqad la ba'sa wa tusalli ala anfusikum ma'asumalaikum fil hujur. Yang penting esensinya kalian bangun pagi. Ya bangun. Ada ini wa qabla an nakhtatima fi soal. Ada bertanya? La? Kelas. Alhamdulillah untuk minggu depan kita adakan rutin insyaallah iftar jama'i. Guna. Ana maujud am ana mafi. Usahakan ini tidak sunnah hasanah ini jangan berakhir. Jangan berakhir. Untuk iftarnya ya terserah gitu. Kalau misalnya saya tuh berpikir bingung. Kita iftarnya itu harus nasi atau tidak? Kalau nasi kan sayang di dapur. Atau kita beli es buah atau apa gitu. Nggak tahu saya gimana baiknya. Nah, yang penting dikoordinir aja maunya gimana. Siapa yang puasa, siapa yang tidak puasa nggak apa-apa. Yang puasa memberikan contoh yang tidak puasa, yang tidak puasa menjadi contoh yang tidak puasa kan gitu. Hidup tuh kan ada yang ada jadi contoh kan. Nah, ini contoh yang berpuasa. Ada yang dicontoh. Nah, ini gitu kan. Tapi yang penting iftar jama'i namshi. Nah, nanti nggak tahu di mana tanzimnya. Saya serahkan kepada kawan-kawan di HMP di mana ada festival ibadah atau di mana lah. Yang Divisi kerohanian. Dan itu lahir dari hati kita gitu. Bukan lahir karena kita butuh. Enggak, kita benar-benar keker dong. Saya serius, saya kepingin itu. Kenapa saya menciptakan ini? Kalian ingat, kalian nanti jadi kakak kelas adik-adik kalian di HI. Kalau kalian tidak bisa jadi contoh, maka sudah suram masa depan mereka yang melihat kalian nanti. Jadi kita benar-benar bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu untuk menjadikan contoh bagi adik-adik kelas kita. Ada ya. Kalau antum tersedia antum kedwatan li akhikum al-judud ba'din satakuna kedwatan li ahlikum ba'din fil bait. Dia akan menjadi contoh bagi keluarga kalian di rumah, dan kalau kalian jadi ayah nanti akan menjadi contoh bagi anak-anak kalian semuanya. Kalau menjadi guru akan menjadi contoh bagi murid-murid kalian dan sebagainya. Agada hayna khatatin istima'ana berarti alhamdulillah. Wa akhiran astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.